Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, atuh jaja, salam Pancasila. Ulun, Anang Rosadi Adenansi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hari ini ingin menyampaikan pesan kepada Bapak Prabowo Subianto. Banyak yang memuji Bapak ketika menggebrak meja dalam pidato PBB. Dan tidak kali ini saja, bahkan di Indonesia pun banyak meja yang bergetar. Bapak tepuk. Terakhir Bapak pidato di PKS, apakah itu Rakernas, menyampaikan bahwasanya jika ingin mengalami pengalaman kalah, maka tirulah Prabowo Subianto dan akhirnya memenangkan pertarungan menjadi presiden. Beberapa kali kalah, lalu Bapak mendapatkan tempat untuk memimpin bangsa ini. Lalu apa maksud dan tujuan ketika menjadi seorang presiden? Saya perlu menyampaikan ini kepada Bapak karena apa? Karena menteri-menteri Bapak itu sepertinya tidak sejalan dengan keinginan Pak Prabowo. Menteri-menteri ini terlalu standar di dalam kebijakannya. Hanya menyelesaikan sebuah persoalan-persoalan yang muncul dan timbul, tapi tidak fundamental dalam hal menyapih undang-undang misalnya. Apa yang seharusnya dilakukan? Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan secara khusus kepada Pak Prabowo Subianto bahwasanya yang perlu sekarang adalah melakukan evaluasi terhadap Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri ini sangat fundamental. Karena hubungan pusat dan daerah tentang undang-undang Pemda yang perlu dilihat lagi. Karena di situ ada dominasi yang sangat kuat di dalam penyusunan anggaran, khususnya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR. Sehingga kedaulatan rakyat itu yang sebenarnya hanya mewakili kepentingan rakyat, tapi menjadi daulat bagi mereka, sehingga rakyat hampir tidak punya tempat untuk melakukan gugatan ketika anggaran itu disusun dan diputuskan oleh mereka, walaupun ada embel-embel musrembang dan rises. Tapi itu selalu mental ketika di dalam bangga. Nah, ini harusnya yang disapih di dalam menghadapi fenomena masyarakat, keinginan, tuntutan, agar peran legislasi, anggaran, dan pengawasan dewan ini tidak dominan di tangan mereka sebagai wakil rakyat. Karena mereka tidak selalu sepenuhnya dapat difungsikan sebagai wakil rakyat. Hanya kepada tuannya, yakni partai politik. Sehingga akarnya terpisah dari batang dan pohonnya dengan rakyat. Itu sepertinya. Keterikatan itu hanya sampai pada saat kampanye dan pada saat pemilu. Setelah itu terputus, rakyat tidak memiliki lagi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang fundamental untuk mengontrol mereka. Sehingga mereka dengan cara apapun dapat merubah undang-undang. Sebaik apapun ingin mendisiplinkan DPR, termasuk kemarin kritik Pak Yusril terhadap artis-artis DPR itu tentu tidak bermanfaat. Karena apa? Mereka bisa saja merubah undang-undang itu lagi ketika mereka masuk di DPR. Artinya ruang itu terbuka lebar untuk mereka berbuat jahat kepada rakyat. Oleh karenanya hari ini satu saja saya ingin sampaikan kepada Pak Prabowo Subianto. Di awal ini untuk satu menteri ini dulu, yakni Tito Karnavian, perlu dievaluasi. Kenapa? Karena mereka berserta jajarannya harus mendorong tentunya Single Identification Number atau SIN. Ini adalah nomor tunggal KTP. Ini adalah isinya chip. Sehingga kita membukanya data pribadi dengan sidik jari orang. Ini akan susah dipalsukan. Maka seharusnya semua ini menjadi hanya satu nomor tunggal. Nantinya bermedsos hanya satu nomor tunggal. Pajak satu nomor tunggal. Berusaha satu nomor tunggal, aset satu nomor tunggal, sehingga tidak, atau paling tidak sangat susah orang menyimpangkan itu ketika nomor tunggal ini diberlakukan. Karena ini juga berkaitan tentunya keinginan saya tentang undang-undang pembatasan transaksi tunai. Nah, Tito Karnavian ini harusnya Bapak dorong untuk mempercepat itu. Nah, kecuali Bapak tidak ingin bangsa ini lebih baik, lebih beradab, di dalam segala hal termasuk bermedsos misalnya, itu dibiarkan kalau Bapak tidak mendorong itu. Harusnya itu penting buat bangsa ini agar menjadi beradab. Kalau hukum ini baik, maka orang jahat pun akan ikut menjadi baik. Tapi begitu juga sebaliknya. Kalau hukum ini buruk, maka
orang baik pun dapat terkontaminasi bahkan menjadi jahat. Itu prinsip-prinsip tentang kenegaraan. Ini harusnya dipahami oleh menteri-menteri Bapak. Jadi saya minta Bapak harus mengevaluasi menteri itu secara mendasar. Bapak punya Dewan Pertimbangan, Bapak Dewan Penasehat, punya segala macam orang yang dapat memberi masukan. Tapi sepertinya paling tidak kami, kawan-kawan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan saya khususnya secara pribadi, tidak melihat ke arah yang lebih baik. MBG tujuannya tentu baik. Untuk membangun, kata Bapak, agar generasi muda itu sehat. Tapi dalam hal ini, tidak semuanya berjalan mulus ketika misalnya masuk nuansa-nuansa proyek dan seterusnya dan seterusnya. Keinginan baik itu tidak akan berjalan mulus kalau misalnya tidak dilindungi oleh dasar-dasar yang kuat terhadap kontrol itu. Nah, saran saya, sebaiknya yang diberi MBG itu adalah para menteri. Makan bergizi gratis itu baiknya diterapkan juga kepada menteri-menteri Bapak dan jajaran Bapak. Kenapa? Karena mereka perlu diberi gizi asupan yang baik agar hati nuraninya itu bersih. Sehingga nuraninya bisa menselaraskan antara pikiran, mulut, dan hatinya. Sejalan nantinya keluar tidak menjadi omongan yang munafik. Jadi menteri-menteri itulah yang perlu diberi MBG. Makan bergizi gratis agar hati nuraninya menjadi lebih bersih. Nantinya juga MBG bisa disingkat menjadi Menteri Gemilang Berpikir, yang berpikir untuk bangsa dan negara. Oleh karena saya minta, satu ini saja Bapak dulu. Tidak usah banyak-banyak bicara omon-omon. Single Identification Number atau nomor tunggal SIM itu segera diterapkan Pak Prabowo. Kalau Pak Mendagrinya tidak mau, maka geser Mendagrinya. Itu baru seorang presiden yang capek-capek meraih kekuasaan sehingga harus berdarah-darah, katakanlah seperti itu. Baiknya Bapak melakukan evaluasi yang mendasar. Karena percuma meraih kekuasaan dengan segala susah payah, dengan segala dinamika, menghabiskan banyak energi, tapi akhirnya tidak membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, justru membawa ke arah jurang yang lebih dalam, membawa kepada kehancuran. Oleh karenanya, itu yang saya sampaikan. Kasihlah menteri-menteri Bapak dengan MBG makan bergizi gratis agar nuraninya menjadi lebih baik, agar menjadi singkatan Menteri Gemilang Berpikir untuk bangsa dan negara. Saya Anang Rosadi Adunansi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ciao.